Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak Bu Cici semua? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Alhamdulillah tidak, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah. Wah, iya benar. Nampaknya sama Bu Cici semuanya pada sehat. Wajahnya glow kata Bapak. Semuanya warnanya glow ya, Nak ya. Nah, sekarang Bu Cici mau hari ini kemarin hari Minggu kita libur sekolah. Kemarin tanggalnya tanggal 1. Nah, sekarang hari Senin. Tanggal berapa ya? 2, Bu. Tanggal 2. Iya, tanggal 2 sekarang, habis tanggal 1. Ya, oh iya, ternyata salah Bu Cici, bukan tanggal 1. Kemarin itu hari Minggu tanggal 2. Habis tanggal 2 tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 3, Bu. Oh iya, tanggal 3. Wah, udah lupa Bu Cici sekarang tanggal 3. Bulannya bulan berapa, sayang? Ingat sekarang bulan berapa? Bulan 5, Bu. Bulan 5. Bulan 5 itu bulan apa ya? Bulan Mei. Bulan Mei. Tahunnya tahun 2021. Yuk kita main tepuk nama-nama hari yuk. Tepuk hari sekarang. Tepuk nama hari. Hari Senin tanggal 3 bulan 5 tahun 2021 ya anak Bu Cici. Hari ini kita mau belajar. Anak Bu Cici siap untuk belajar? Siap, Bu Cici. Siap. Masih ada yang belum siap? Nopem gimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah. Riri gimana? Siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap. Biar kita tetap semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, semuanya konsentrasi ya, Nak ya. Semuanya konsentrasi. Bisa konsentrasi? Bisa? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Kayaknya Yarneli nggak konsentrasi itu. Ya, Yarneli. Konsentrasi ke depan ya, Nak ya. Iya, Bu. Kita main tepuk konsentrasi yuk. Biar lebih konsentrasi lagi tadi. Yulia juga nggak ada. Nggak konsentrasi. Yuk, kita tepuk konsentrasi yuk. Biar tambah semangat kita belajarnya. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Nah, kita fokus sekarang. Minggu ini kita mau belajar tentang tema alam semesta. Apa, sayang? Tentang alam semesta. Minggu kemarin kita juga belajar tentang alam semesta. Tetapi kita subtemanya tentang benda-benda langit. Hari ini kita juga masih tetap tentang alam semesta, tetapi subtemanya tentang gejala alam. Anak Bu Cici tahu gejala alam itu apa? Ada yang tahu gejala alam itu apa? Ada, Bu. Apa, sayang, gejala alam itu? Banjir, Bu. Oh, banjir, pintar. Siapa lagi yang tahu gejala alam? Bu. Oh, Longsor, Bu. Siapa lagi yang tahu? Hujan, Bu. Apa lagi? Hujan, Bu. Oh ya, Via pintar. Ya, semua yang anak Bu Cici sebutkan tadi itu gejala alam. Gejala alam adalah segala kejadian yang disebabkan oleh adanya perubahan alam. Gejala alam biasanya juga disebutkan dengan perubahan alam atau bencana alam. Tadi yang disebutkan sama teman kita tadi, ada longsor,
ada gempa bumi, ada banjir, ada puting beliung. Nah, selain itu, gejala alam tadi juga ada pelangi. Nah, anak Bu Cici tahu pelangi? Tahu, Bu. Tahu tentang pelangi. Hari ini tema kita tentang pelangi. Nah, coba anak Bu Cici lihat ke depan. Duduknya yang bagus ya, Nak. Lihat ke depan ya. Lihat gambar Bu Cici. Bu Cici punya gambar. Nah, lihat ke depan ya. Nah, Bu Cici ada gambar. Coba lihat ke depan. Ada kelihatan? Ada, Bu. Ada kelihatan gambar Bu Cici? Ada, Bu. Nah, ini namanya apa ya? Gambar pelangi. Oh, gambar pelangi. Pelangi ini juga termasuk tentang gejala alam. Coba anak Bu Cici lihat. Pelangi Bu Cici gimana ya? Pelangi Bu Cici. Nih. Coba lihat gambar Bu Cici. Gak bagus. Berwarna-warna, Bu Cici. Berwarna-warna. Bu Cici. Oh, pintar. Apalagi? Pelanginya ada di jalan, Bu. Oh, ada di jalan. Oh, Iya, pintar. Wah, pintar anak Bu Cici ya. Udah bisa melihat gambar Bu Cici. Nah, udah bisa mengasih tahu sama Bu Cici kalau pelanginya indah. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang indah, kita membaca Masya Allah. Apa sayang? Masya Allah. Masya Allah itu pujian kita yang kita ucapkan untuk kepada Allah. Masya Allah itu ucapan untuk keindahan. Nggak hanya pelangi aja yang bisa kita sebutkan Masya Allah. Melalui kecantikan juga bisa. Seperti ini. Masya Allah, Via cantiknya. Masya Allah, Nopem cantiknya sekarang. Bajunya bagus. Nah, semuanya bisa kita baca. Nah, sekarang Bu Cici sudah jelaskan tadi tentang pelangi. Nah, sekarang anak Bu Cici tahu bagaimana proses terjadinya pelangi? Belum, Bu. Belum. Tapi Yang lain ada yang tahu tentang pelangi? Bu Cici. Ya. Tapi Apa dia ya? waktu itu hujan. Setelah hujan itu terlihat pelangi, Bu Cici. Ya pintar. Pelangi itu adalah fenomena alam yang berupa cahaya yang beraneka warna saling sejajar yang tampak di atas langit. Itu dia namanya pelangi. Pelangi timbul setelah hujan, setelah itu muncul matahari dan panasnya matahari tadi mengenai sinar matahari, mengenai butir-butir sinar, mengenai butir-butir sisa air hujan. Makanya itu terbentuklah pelangi. Dah sekarang Bu Cici mau putarkan video. Anak Bu Cici mau lihat? Mau, Bu. Kalau mau lihat video, anak Bu Cici lihat, fokus ya ke video yang Bu Cici putar ya, tentang proses terjadinya pelangi. Tunggu sebentar ya, Nak ya. Ya, Bu. Cici, Ya. siapa? Itu Cici lah videonya. Ada nampak sayang? Ada nampak videonya? Ada, Bu. Oh iya. Nah, tadi kita sudah memutarkan videonya, video tentang proses terjadinya pelangi. Sekarang Bu Cici ulangi ya, Nak ya, proses terjadinya pelangi. Pada saat turun hujan, baik pagi, siang, maupun sore, setelah itu hujan reda. Ketika hujan reda, muncullah sinar matahari. Dan sinar matahari mengenai butir-butir sisa air hujan. Setelah itu tampaklah pelangi yang begitu indah.
Dah, sekarang anak Bu Cici siapa yang bisa mengulangi proses terjadinya pelangi? Coba tunjuk tangan siapa yang bisa. Siapa yang bisa mengulangi? Coba tunjuk tangan. Ada yang mengerti tentang proses terjadinya pelangi? Ulang lagi, Bu. Halo. Saya, Bu. Ulang lagi, Bu. Oh iya Linda. Saya, Bu. Silakan Linda. Oh iya Linda. Silakan Ya, Linda. Bu. Gimana proses terjadinya pelangi? Setelah hujan turun, kalau pagi, siang, sore, setelah hujannya reda, timbul cahaya matahari. Maka sisa-sisa air hujan percikan tadi dikenai oleh sinar matahari, sehingga terjadilah warna menjadi pelangi. Oh iya, pintar. Tepuk tangan buat Linda ya. Pintar. Ada lagi yang bisa menjelaskan proses terjadinya pelangi? Ada yang bisa? Iya bisa? Anak Bu Cici mengerti? Pia ada dengar ibu tadi tuh, Bu. Main-main buku. Ada dengar, tapi susah ingatnya tuh hujan. Nanti Ya. hujannya itu, Iya. itu baru Bu. Oh iya, Bu Cici ulangi ya nak ya. Pada saat terjadinya hujan, baik itu pagi, siang, ataupun sore, setelah itu hujannya reda. Ketika hujannya reda, muncullah sinar matahari. Dan sinar matahari tersebut mengenai butir-butiran air hujan. Setelah itu baru muncullah pelangi. Nah, itu ya nak ya. Anak Bu Cici mengerti ya nak ya. Itu Ya, Bu. proses terjadinya pelangi. Nah, sekarang kegiatan kita hari ini kita mau eksperimen. Apa sayang? Eksperimen. Eksperimen. Anak Bu Cici tahu eksperimen itu apa? Tidak, Bu. Eksperimen itu adalah percobaan. Kita mau bikin pelangi. Siapa yang mau? Saya Bu. Saya, Bu. Iya. Mau mengikuti eksperimennya? Mau, Bu. Mau. Tadi Bu Cici sudah sampaikan sama Mama di rumah karena kita eksperimen, Mama harus menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa saja ya? Nah, sekarang lihat. Nih, ada namanya. Siapa yang tahu ini apa? Itu permen Caca, enak itu Bu Cici. Oh iya, tahu. Dia sering beli ya? Iya, namanya Caca. Ah, oh iya, ini namanya permen. Permen warna-warni. Yang pertama, bahannya permen warna-warni. Yang kedua, piring. Yang ketiga, air. Yang keempat, gunting untuk membukanya. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, ada aturan kegiatan yang harus anak Bu Cici ketahui. Mau dengar aturannya sayang? Ya Bu. Oh. Mau. Yang pertama, anak Bu Cici harus menyediakan bahan. Tadi kan mamanya sudah menyediakan bahan di rumah kan? Ya Bu. Ya. Yang kedua, anak Bu Cici harus ikuti aturan dan langkah-langkahnya sesuai dengan video yang nanti Bu Cici putarkan. Jangan duluan. Nanti Bu, saya tahu nih Bu caranya seperti apa. Jangan seperti itu nanti. Kalau duluan nanti bisa jadi nanti pelanginya tidak jadi. Ya, yang ketiga, rapikan nanti peralatan yang anak Bu Cici gunakan ya. Nah, sekarang kita mau Bu Cici mau memutarkan video tentang membuat eksperimen dari permen warna-warni. Tunggu sebentar ya, Naya.
Maaf Bu Desi, mikrofonnya. Punten dulu Bu Cici. Bu Desi. Bu Desi ada di tempat. Sudah kelihatan, Nak? Sudah kelihatan videonya? Belum lagi. Belum. Masih gambar Bu. Masih gambar? Iya. Iya, tunggu ya, Nak ya, Bu Cici putarkan. Sudah, Nak? Belum Bu. Bu. Belum? Belum, Nak? Sudah tampil? Belum. Belum Bu. Belum. Bu Cici buka dulu videonya, baru Bu Tika bagikan. Sudah? Bu Desi ini ribut. Belum Bu Cici, masih filenya Bu Cici. Masih filenya. Iya, jaringannya. Iya. Tunggu ya, Nak ya. Tunggu sebentar ya. Bu Cici ulang ya. Tunggu ya. Tunggu. Sudah tampak? Nggak keluar nomornya Bu Cici. Sudah tampak? Belum Bu Belum, Bu. Cici, masih filenya aja Bu Cici. Oh, masih filenya. Oh iya. Nah, karena nggak mau videonya terputar, sekarang coba anak Bu Cici kasih tahu sama Mama buka video YouTube. Bu Cici sudah membagikan videonya di YouTube. Buka di sana ya, Nak ya. Di YouTube namanya Sri Wahyuningsi. Di sana anak Bu Cici bisa lihat. Di sana anak Bu Cici bisa lihat bagaimana cara eksperimen tentang pelangi. Cara bikin pelangi dari permen warna-warni. Coba anak Bu Cici lihat sebentar. Coba buka YouTube-nya. Coba dibuka YouTube-nya ya, Nak ya. Iya Bu. Nanti setelah dibuka YouTube-nya, anak Bu Cici silahkan praktekkan, lalu amati bagaimana proses terjadinya permen warna-warni ini menjadi pelangi. Ayo, Nak, ayo. Sudah bisa buka YouTube-nya? Belum Bu Cici, nggak ketemu Bu. Linknya Bu. Ada Linknya, Bu. linknya nih, ada linknya. Nih linknya. Linknya sini. Tunggu ya. Linknya. Kita coba aja langsung gimana Bu Cici? Kita Iya, lihat kita sama-sama aja. Iya, kita lihat sama-sama saja. Ya. Waktunya menit lagi tuh. Nah, linknya nih Bu Cici kasih di percakapan sini. Ini linknya. www.youtube.com. Nah, di sana bisa nanti anak Bu Cici lihat cara eksperimen pelangi dari permen warna-warni. Setelah anak Bu Cici praktekkan apa yang tampak dari permen warna-warninya. Ini dia Bu Cici punya gambarnya. Coba lihat. Nih, seperti ini jadinya. Coba lihat. Ada kelihatan sayang? Ada Bu. Permennya mencair ya Bu Cici ya. Bu Cicinya hilang.
Bu Cici. Bu Cicinya mana ya teman-teman? Terlempar Bu Cicinya. Lempar, Bu. Iya. Masa Allah. Sepertinya Bu Cicinya keluar ya. Kita tunggu aja sebentar. Hmm. Udah, Bu Cici sudah bergabung kembali. Silakan Bu Cici. Suaranya nggak kedengaran Bu Cici. Ayah maaf ya nak ya. Tadi Bu Cici terlempar dari Google Meet-nya. Tadi kita sudah bisa melihat bagaimana eksperimen tentang dari eksperimen pelangi dari permen warna-warni. Ini dia seperti ini gambarnya. Coba lihat sayang. Ini Bu Cici punya gambarnya. Anak Bu Bagus, Cici. Bu. Bagus. Iya, seperti pelangi enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, seperti pelangi. Nah, coba anak Bu Cici lihat warna apa aja ya yang ada di permen ini. Coba lihat. Ada jingga, Bu. Ada jingga. Warna apa lagi sayang? Merah Bu Guru. Ada merah. Ada apa lagi sayang? Kuning. Hijau. Hijau. Biru. Biru. Tahu kenapa anak Bu Cici? Tahu kenapa permennya bisa berwarna-warni? Anak Bu Cici tahu kenapa permennya bisa mengeluarkan warna-warni? Kena air, Bu. Oh, iya pintar Pia. Karena air. Karena dikasih air ya Pia ya? Iya, disiram pakai air, Bu. Oh, karena disiram pakai air, pintar. Hebat, iya betul. Permennya sudah berwarna-warni, terus kita kasih air. Akhirnya warnanya menjadi luntur. Maka terbentuklah jadi pelangi. Ini dia eksperimen kita hari ini. Bu Cici, Bu Cici. Iya sayang. Kenapa warna pelangi itu indah, Bu Cici? Oh iya, warna pelangi itu indah karena dia mempunyai banyak warna. Iya kan? Iya, cantik. Iya, punya banyak warna. Iya, sekarang Bu Cici punya kegiatan satu lagi. Kegiatan apa ya? Mau tahu? Mau. Iya, Bu. Sekarang ini Bu Cici ada kegiatan menulis. Coba lihat sayang. Kegiatan menulis. Ada tulisannya di depan anak Bu Cici. Coba lihat. Tadi kemarin juga sudah Bu Cici kasihkan sama orang tuanya, sama mamanya kertas yang Bu Cici pegang. Nah, coba anak Bu Cici lihat. Ada tulisan apa ya di dalam kertas Bu Cici? Pelangi. Tahu? Oh, ada tulisan pelangi, pintar. Pintar dia, nak. Nah, coba sebutkan huruf dari pelangi. Siapa yang bisa sebutkan? Siapa yang bisa sebutkan? Ayo. Ada A, Bu. Ada Ada A-nya. I, Terus Bu. ada apa lagi? Ada I-nya pakai Ada I. titik. Terus ada apa lagi? Yang di depan huruf apa? Huruf B. Huruf apa lagi? E. Pintar. Yang lurus itu huruf apa? Ada I juga. Yang ini huruf apa sayang? Ini huruf apa namanya? N. Sekarang anak Bu Cici menulis tulisan pelangi. Nah, nanti setelah anak Bu Cici tulis tulisan pelangi, anak Bu Cici kasih tahu ya kalau sudah siap. Kasih tahu ya nak ya kalau sudah siap. Nah, silakan Ya, Bu. kerjakan. Silakan nak Bu Cici kerjakan dulu. Yang rapi ya nak ya.
Sudah selesai sayang? Sudah selesai Ya, Bu. menulis pelanginya? Oh Sudah, Bu sudah. Cici. Nah, karena harinya sudah siang, nah kita istirahat dulu. Istirahatnya sambil makan. Anak Bu Cici ada makanan di depan? Di depannya ada makanan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Yuk kita makan yuk. Bu Cici juga ada. Bu Cici juga ada permennya. Nah, yang mau dimakan. Yuk sebelum kita makan, kita baca doa terlebih dahulu. Nah, yuk kita berdoa ya enak ya. Iya, udah makan ya, Bu. Aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Angkatlah tanganmu sikap berdoa. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Pintar anak Bu Cici semua. Tepuk tangan. Yeay. Wah, lupa Bu Cici. Tadi kok kita langsung baca doa ya? Sebelum baca doa kita biasanya ngapain? Sebelum makan? Cuci tangan, Bu Cici. Oh iya, cuci tangan. Anak Bu Cici sudah cuci tangan? Belum, Bu. Belum. Yuk, kita pergi cuci tangan sebentar ya. Baru kita makan. Yuk, kita makan yang baik ya nak ya. Silakan makan. Makasih, Bu. Dah? Anak Bu Cici sudah makan? Sudah siap? Nyem, 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 nyem. Ayo, silakan minum dulu. Nanti kalau tidak minum, kita kenapa sayang? Bisa Oke, Bu. bisa terselak atau tersedak. Terselak. Ya pintar. Ada ya, Bu. Sudah nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh iya. Dah? Kita lanjutkan ya nak ya. Ya, Bu. Sekarang sebelum kita akhiri pelajaran ini, sekarang Bu Cici mau bertanya dulu sama anak-anak Bu Cici. Tadi kita belajar tentang apa ya nak ya? Tentang pelangi, Bu. Oh, Tentang pelangi. Ya pintar tentang pelangi. Pelangi warnanya apa aja? Ada merah, Bu. Banyak, Bu. Wah, Ya. banyak kan pintar Linda. Apa lagi warnanya? Kuning. Ada jingga. Enggak. Merah, Bu, kuning, Merah, hijau. kuning. Oh iya, Pink, pintar. Oh iya. Dah, Sampai tadi kemana? tadi kita sudah mengenal tentang pelangi. Sekarang siapa yang bisa lagi mengulang kembali gimana prosesnya terjadinya pelangi? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ada yang bisa? Ada yang masih ingat gimana proses terjadinya pelangi? Ada sayang? Ada yang ingat? Nani bisa? Saya, Bu. Oh iya, Linda lagi. Wah, ternyata Linda ini pintar. Linda hebat, Bu. Dikasih bintang banyak, Iya, Bu. dia dapat bintang Nggak banyak. ada yang angkat tangan. Oh, Nggak ada yang angkat iya. tangan, Bu. Ya Linda angkat tangan tandanya Oh. Linda Iya. berani tampil. Ayo Tapi, Linda. Ayo Linda. Gimana proses terjadinya pelangi pelangi? itu terjadi akibat apabila sudah terjadi hujan, timbul cahaya matahari dan Iya, butiran-butiran sisa air hujan dikenai oleh Iya. sinar matahari, maka menghasilkan warna Hebat. menjadi pelangi. Pelangi yang indah. Hore, pintar. Iya, Bu ore. Cici. Nah, sekarang sebelum kita pulang, Bu Cici punya lagu
Mau ikutin nggak? Mau, Bu. Lah, nyanyinya tentang pelangi. Nah, dengarkan dulu ya nak ya. Lihatlah kawanku yang di atas langit, sungguh indah, cerah dan berwarna-warni. Merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itulah pelangi ciptaan Tuhanku. Ulang lagi ya. Lihatlah kawanku yang di atas langit, sungguh indah, cerah dan berwarna-warni. Merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itulah pelangi ciptaan Tuhanku. Nah, nanti nyanyinya Bu Cici kirim sama mamanya ya nak ya. Nah, bisa dihafal di rumah ya nak ya nyanyinya. Oke? Ya, Bu. Nah, dah. Untuk besok, besok kita ketemu lagi di Google Meet-nya. Besok kita mau bicara tentang gempa bumi. Tentang apa sayang? Bencana alam. Ya nak ya, tentang gempa bumi. Besok apa materinya Bu Cici kasih tahu sama Mama. Oke sayang? Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bu Cici sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Bu. Ya, dadah. Sesuai dengan Anda, maka berikutnya kita beri kesempatan ke Ibu Yarneli ya. Iya Pak. Oke, silakan penanggap utama kontributor Ibu Yarneli. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Di sini mungkin secara keseluruhan penampilan Bu Cicinya udah bagus. Cuman ada beberapa namanya kita dinilai ya, ada beberapa yang ketinggalan menurut saya. Itu pun untuk pembelajaran kita semua, bukan untuk Cici aja. Di sini tadi yang nampak di tujuan pembelajarannya ada satu, yaitu di situ kan tentang kalimat thayyibah. Akan lebih baik nanti di situ tuh lebih dijelaskan lagi kalimat thayyibahnya apa gitu di tujuan. Sementara di bahan ajarnya sudah ada. Terus oh iya, tulisan ya, maksudnya iya, itu ya. tulisan Masya Allahnya ya Bu ya. Nah iya, lebih ke kata Bapak kan subjek itunya lebih SOP-nya gitu kan. Iya. Kalau di bahan ajarnya sudah ada. Terus lagi tadi nampak persepsinya agak kurang. Memang Bu Cici menanyakan kalau masalah hari ada ditanyakan, tapi tema yang lalu mengulang tema yang hari kemarin itu belum jelas nampak. Ya Bu Cici ya. Benda-benda langit Bu Cici sebutkan ya minggu kemarin, kita temanya gejala alam, subtemanya benda-benda langit. Ada tadi. Ada tadi berarti ya. Berarti mungkin saya yang ketinggalan tadi. Terus di intinya itu memang Bu Cici sudah sesuai dengan yang Bu Neni sampaikan, materinya begitu rinci gitu kan, itu untuk menambah wawasan anak. Nah, tapi saya juga ragu gitu kan, sebenarnya bagaimana, apakah seperti itu atau hanya materinya yang kita kaitkan dengan tema aja, tidak seluas itu atau bagaimana. Mungkin nanti kita minta pendapat Guru Pamong dan Pak dosen juga. Terus tadi lagi di langkah-langkah belajarnya, karena ini sistemnya daring, mungkin lebih baik Ibu dicantumkan di sebelahnya tuh aksesnya, umpamanya Google Meet atau WhatsApp gitu ya. Oh iya Bu. Iya, nah di sampingnya kan biasanya ada itu aksesnya Google Meet atau langsung atau gimana. Terus ini penutupnya apa sebelah bawah ya Bu Cici? Nggak nampak gitu kegiatan makannya sama penutupnya sebelah bawah atau gimana? Itu ada di langkah-langkah kegiatannya itu ada Bu. Oh berarti di bahan ajarnya enggak Bu Cici apakan lagi gitu ya? Enggak, cuman yang dimunculkan cuma di RPP aja, di bahan ajar enggak.
Oh, biasa kan teman-teman tadi kan di bahan ajarnya doanya dilampirkan, nanti doa saya sudah pas mau pulangnya juga dilampirkan. Itu tadi nggak nampak gitu, Bu. Apa nggak terlihat sama Eli gitu? Tunggu dulu, Bu. Udah cari ke bawah, rasanya materi di ujung materi nggak ada. Oh iya. Biasanya kan teman-teman nanti iya. doa Oh, iya, belajarnya nggak ada, ada. Nah, nggak ada Iya, ya. nggak ada. Nah, iya, nggak ada. Kita lihat penampilan teman sebelumnya kan ada itu. Doanya ditampilkan, doa nanti mau keluar ruangannya ditampilkan, doa sesudah belajarnya ditampilkan. Mungkin hanya itu, Bu Cici, Pak, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu Eli. Sama-sama. Yang baik. Berikutnya kita minta Ibu Guru Pamong, Ibu Sri Hartuti. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Wahyuningsih. Tadi ada masukan dari Bu Yang Nelly ya. Mohon disikapi apa masukan teman. Karena masukan dari teman, dari Guru Pamong, dari dosen itu adalah sebagai kontribusi bagi kita dalam bercermin diri, di mana kelebihan dan di mana kekurangan kita. Jadi nanti Bu Yang Nelly juga dikirimkan nanti lembar observasi untuk LK 2.2-nya ya. Pendahuluan seperti apa, intinya bagaimana, penutupnya seperti apa. Baik, untuk penampilan Ibu Sri Wahyuningsih di detik-detik terakhir ya, penampilan di siang hari sudah mengantuk juga nih teman-teman, jadi tetap semangat ya, semangat pagi, semangatnya pagi terus nih kayaknya. Baik, ada beberapa catatan dari Bu Tut. Yang pertama adalah masalah subtema. Di saat Ibu Sri sudah mengambil subtemanya pelangi, maka tujuan pembelajaran jangan diambil lagi tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis macam-macam gejala alam. Jadi cukup menganalisis tentang pelangi. Jadi satu hari dengan konsep yang begitu banyak tidak akan tercover oleh kemampuan otak anak. Dengan rentang waktu yang sudah ditentukan, banyak sekali yang harus kita berikan, makanya ada tema, ada subtema, dan ada sub-subtema. Jadi Bu Srinya lebih fokus kepada pelangi saja, tidak usah dibahas lagi gejala alam. Kemudian yang berikutnya adalah di saat kita melakukan per-teaching, ini sudah ditentukan waktunya. Ini memiliki kelebihan waktu 8 menit dari jadwal yang ditentukan. Iya, Bu. Ini ujian komprehensif, maka tentu dosen akan marah. Kenapa? Karena sudah habis waktunya, masih lanjut juga. Jadi disikapi bagaimana kita mengatur, mendisiplinkan diri, bagaimana kita memanage waktu. Pembukaan, inti, penutup itu selesai dalam sekian menit. Jadi kalau di sekarang dikasih 20 menit, 20 menit lewat 5 itu mungkin enggak apa-apa. Ini hampir 10 menit Ibu Srinya waktunya. Jadi mungkin dari tadi Pak Sarul, aduh kok lama amat nih. Ya Pak Sarul ya. Nah, kemudian Kendalanya Ibu presentasi tadi video tadi kendalanya. Ya, dari nanti disikapi di saat kita akan ujian komprehensif, dites dulu malam-malam, videonya dibuka. Bagaimana Ibu per-teaching hari ini tes malamnya? Jadi anggaplah di depan ada dosen, Ibu tes bagaimana membukanya. Mungkin Ibu bisa mendaftar di Zoom meeting. Zoom meeting itu bisa mendaftar kita, hanya kita saja di dalam boleh. Mungkin itu salah satu cara untuk melihat apakah penampilan kita besok bisa lebih perfect gitu. Jadi dites dulu malam-malam. Dan videonya pun dibuka dulu. Apakah walaupun sudah terkirim di YouTube, belum dibuka, mungkin akan error juga. Jadi buka dulu. Kemudian bagikan ke teman-teman yang ada di grup. Mohon di like ya, nah gitu. Jadi masing-masing kita berbagi video pembelajaran. Jadi video ini nanti akan berguna untuk ujian UKIN sebagai salah satu inovasi. Jadi di UKIN itu nanti ada penilaiannya inovasi, pengembangan diri kita dalam bentuk inovasi. Jadi nanti cukup berbagi link di dalam mengunggah inovasi yang kita lakukan. Jadi mulai sekarang menabunglah video yang sudah ada. Kemudian dari segi pemilihan materi dan tujuan pembelajaran, di sini Ibu Sri materinya terlalu banyak. Kita lihat di sini ya.
Ada Iya, Bu. macam-macam gejala alam. Ada proses terjadinya pelangi. Ada percobaan sederhana tentang pelangi. Ada menulis tulisan pelangi. Jadi yang gejala alamnya kita hilangkan karena kita sudah subtemanya sudah pelangi. Kita bahas pelangi, misalnya melakukan percobaan tentang terjadinya pelangi. Nah, itu saja. Mungkin dengan melakukan percobaan akan banyak hal yang akan diketahui oleh anak dari materi yang satu itu. Jadi karena percobaan itu kan eksplorasi. Anak akan mendapatkan beragam ilmu pengetahuan, beragam keterampilan, dan beragam pengalaman. Jadi materinya nggak usah terlalu banyak, detail, tetapi materinya itu singkat, padat, tapi mengarah kepada tujuan pembelajaran. Mungkin demikian saja Pak Sarul untuk saat ini. Pak Sarul. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Tuti. Menyambung apa yang disampaikan oleh para kontributor, komentator, catatan sedikit, beberapa catatan saja. Pertama dari segi bahan ajar, tapi bukan hanya untuk Bu Cici, tapi untuk teman-teman semuanya juga. Bahan ajar itu sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada anak. Nah, gitu. Jadi jangan materinya disasar pula dengan materi yang sangat sulit dan sangat rumit ya. Misalnya kalau materi Bu Cici ini ada gejala alam biotik, ada gejala alam abiotik misalnya. Iya, Pak. Nah, kemudian ada jenis-jenis pelangi dan sepertinya teman-teman yang lain juga persis sama, melakukan hal yang sama. Mengungkap di sana ada konsep-konsep teori sebagaimana menulis makalah, menulis karya tulis ilmiah ya. Jadi bahan ajarnya cukup sederhana saja. Jadi misalnya apa yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, cukup itu saja. Jadi kalau butuhnya hanya sekedar apa itu pelangi, bagaimana terjadi pelangi, udah cukup itu. Yang bahan ajar itu berguna, bermanfaat bagi anak. Nah, jadi bahan ajar itu bukan untuk guru yang mengajar, tapi bahan ajar itu adalah materi yang berguna bagi anak-anak. Jadi materinya sederhana, simple, bisa digunakan, bermanfaat bagi anak-anak. Begitu. Jadi mungkin disinkronisasi dengan semuanya ya. Pak, berarti itu tentang gejala alam yang lainnya itu tidak perlu ditampilkan di bahan ajar itu, Pak? Kalau pelangi berarti satu paragraf saja gejala alam cukup. Jadi salah satu gejala alam yang terjadi disebut dengan pelangi. Nah, pelangi merupakan bentuk gejala alam yang menunjukkan estetika bagi keindahan alam semesta. Nah, jadi materi ajar itu bukan dalam dan panjangnya yang penting. Materi ajar itu apa yang substansi yang bisa dipahami anak melalui materi itu. Cukup itu. Nah, jadi tidak panjang dan lebar sama dengan luas. Jadi perangkat yang baik itu bukanlah perangkat yang panjang dan tidak bisa dibaca dan bundelnya besar, bukan itu. Nah, yang penting itu satu lembar saja atau dua lembar saja sudah cukup itu. Yang menggambarkan apa sih bahan utama yang diperlukan oleh anak untuk memahami materi ini. Nah, saya tengok dari awal ini linknya, referensinya banyak sekali dari internet, dari YouTube. Kalau dinilai materi bahan ajar yang dimasukkan itu tidak cocok untuk kapasitas intelijensi anak untuk memahaminya. Nah, dibikinlah materi bahan ajar yang simple, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Artinya kalau itu diajarkan kepada anak cocok banget begitu. Nah, sampai gejala alam abiotik, non abiotik, sama dengan ini tadi. Di catatan saya ada dari
Siapa ya? Oh, kemarin ya. Kemarin rasanya. Jadi jangan ini dari Ibu Nani kalau nggak salah ya, ada penyakit kronis, ada sensitivitas, ada kanker, ada menghidrasi waktu membuat air teh cincau. Nah, itu kebutuhannya bukan untuk kita, tetapi kebutuhannya adalah untuk anak. Pastikan yang butuh bahan ajar ini anak, maka standarnya adalah standar anak. Kemudian dari indikator, memang indikator sikap, kalau di KD-nya itu disebut dengan anak, membiasakan anak ya, karena masuk ke aktivitas kebiasaan. Nah, tetapi kita masukkan indikator ini, jadi ada perdebatan ini di kalangan para pengamat dan para penggiat KD dan indikator, bahwa menurut mereka kalau dicantumkan kata membiasakan, maka tidak bisa kata membiasakan itu dinilai di hari itu. Karena kalau pembiasaan sikap itu dia jangka panjang. Nah, jadi para ahli pendidikan nilai ada yang menyatakan kalau terkait dengan sikap spiritual dan sikap sosial, itu mungkin 1 atau 2 atau 3 saja satu semester itu, dan itu dinilainya di akhir karena jangka panjang. Nah, cuma karena RPPH namanya, kita RPPH, ada mazhab yang kedua, bahwa setiap hari itu mesti ada 1 kata kerja operasional sikap yang dihasilkan dari materi itu, karena dia include dengan materi itu. Nah, maka mazhab yang kedua ini tidak mencantumkan indikatornya dengan membiasakan, karena penilaiannya jangka panjang. Jadi dicantumkan dengan cara melafalkan kita. Jadi gantinya melafalkan, Pak? Ya, di KD-nya bisa saja membiasakan, tetapi di indikatornya atau di tujuannya, apa yang bisa dilafalkan oleh anak terkait dengan ini. Nah, kalau dia melafalkan bisa diukur. Tapi kalau dia membiasakan, itu panjang sekali itu prosesnya itu untuk mengukurnya. Nah, jadi di indikatornya, kalau sampai saat ini, trik dari para guru biasanya mencantumkan kata melafalkan. Nah, begitu. Kalau dari segi penampilan, ya ini terkait dengan video ya. Mungkin kendalanya tadi di video terus sering keluar jaringannya, Pak. Tumben pula dari pagi nggak ada masalah. Ya. Jadi teman-teman, termasuk Bu Cici dan teman yang lain, menyiasati bagi yang sudah pernah sukses, bagaimana caranya, misalnya rumus dari Ibu siapa tadi, Bu Nani ya, yang kalau melalui PowerPoint itu ternyata bisa videonya dicantumkan atau di YouTube dulu, diposting dulu ke YouTube, lalu kita menampilkannya dari YouTube. Nah, biasanya tidak bermasalah ya. Pak, kalau gini Pak, kan di dalam RPP kita di situ kan kita tulis di langkah pembelajarannya kita pakai PowerPoint. Terus saat kita terkendala ini kita tampilkan YouTube-nya langsung, nggak masalah itu Pak? Nggak masalah. Jadi siagakan saja opsinya. Di YouTube ada, kemudian PowerPoint-nya juga ada. Jadi kemungkinan persoalannya harus dikompatibelkan ini antara YouTube, kemudian aplikasi seperti Google Meet-nya, kemudian laptopnya. Jadi ada 3 yang harus sinkron itu. Jadi di sana kemungkinan rumitnya. Tapi sampai saat ini, bagi yang punya video YouTube, bisa diputar, tetapi melalui YouTube-nya langsung. Begitu. Jadi putarannya di YouTube, suaranya keluar. Tapi kalau video dari file, kendalanya biasanya suaranya tidak keluar, atau videonya macet diterima oleh yang lain. Jadi untuk ini mungkin ada proses latihan berikutnya bagi teman-teman sebelum ujian yang realnya. Dan kalau memang terkendala, mungkin usulkan saja kepada admin bagaimana kalau ujiannya berbasiskan Zoom, tidak berbasiskan Google Meet. Kalau Google Meet ini memang agak sedikit rendah resolusinya.
Tapi kalau untuk Zoom biasanya tidak ada kegagalan untuk pemutaran video. Nah, itu yang pertama untuk penampilan. Yang kedua, bisa jadi kalau pengalaman dari teman-teman yang dahulu tidak menggunakan video karena ada kekhawatiran akan gagal. Yang kedua, ada kekhawatiran nggak dapat interaksinya. Nah, jadi ada akal dari teman-teman itu dulu, mereka praktek langsung. Jadi kamera saja, ada kameramen yang memvideokan. Nah, jadi mendemonstrasikan dengan anak-anak secara semua, itu bisa juga opsinya. Atau langsung mengumpulkan anak, mengajar secara luring. Nah, saat itu dikumpulkan beberapa orang anak, bisa. Nah, itu menyiasati. Jadi mungkin dipikir-pikir dulu mana opsi yang paling baik, yang paling bagus, yang paling tepat untuk ini. Mungkin itu untuk sementara. Bu Cici, silakan dikomentari sebelum ditutup. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Tutut, dan Ibu Erneli tadi telah memberikan masukan kepada Cici. Nanti Cici akan coba memperbaiki dari RPP yang telah dibuat. Terima kasih sekali lagi Bu Cici ucapkan kepada Bapak dan Ibu Tutut dan Bu Erneli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cici. Berikutnya